Skandal dana desa Tanjung Jaya tahun anggaran 2022. Proyek ratusan juta gagal, Kades bungkam, warga geram. Garut, Banjarwangi. Dugaan penyalahgunaan dana desa kembali mencoreng wajah pembangunan di Kabupaten Garut. Di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, sejumlah proyek vital yang dibiayai dana desa tahun 2022, senilai ratusan juta rupiah kini mangkrak tanpa kejelasan. Fakta di lapangan menunjukkan realisasi yang jauh dari perencanaan, sementara dana telah habis terserap. Hasil penelusuran investigasi menemukan kejanggalan mencolok antara rencana anggaran biaya, RAB, dengan pekerjaan di lapangan. 1. Rabat beton Jalan Usaha Tani Kampung Petakan. Pagu anggaran Rp99.547.000. Rencana panjang 355 meter dengan lebar 2,5 meter. Realisasi diduga hanya 131 meter dengan lebar sesuai pagu 2,5 meter. 2. Rabat Jalan Lingkungan. Pagu anggaran Rp139.393.000. Rencana panjang 520 meter, lebar 1,5 meter, dan tebal 0,1 meter. Realisasi diduga hanya 250 meter dengan lebar 80 cm. 3. Program peningkatan produksi peternakan domba, ketahanan pangan. Pagu anggaran Rp92.360.000. Realisasi diduga hanya sekitar 1 DKM yang disalurkan. Sementara sejumlah DKM lain tidak menerima apapun dan siap dipertanggungjawabkan jika dibutuhkan. 4. Rabat beton Jalan Lingkungan RW 0108. Pagu anggaran Rp390 juta dialokasikan untuk 39 RT sebesar Rp10 juta per RT. Realisasi menurut keterangan beberapa ketua RT, hanya berupa material senilai Rp5-6 juta per RT. Ironisnya, ada RT yang sampai tahun 2025 ini belum menerima material maupun uang. Kondisi ini menegaskan adanya ketidaksesuaian fatal antara perencanaan dan realisasi proyek. Saat dikonfirmasi pada tanggal 1 April tahun 2024, Kepala Desa Tanjung Jaya, Hedi Kurniadi, bersikukuh menyatakan proyek sudah selesai. Namun, ketika diminta klarifikasi detail, ia berulang kali mangkir. Bahkan, saat awak media mendatangi kantor desa pada 3-4 April tahun 2024, kantor dalam keadaan tertutup. Lebih ironis lagi, nomor ponsel awak media kemudian diblokir oleh sang kades. Sementara itu, anggota tim pengelola kegiatan TPK yang baru menjabat sejak awal 2024, Pak Endah, mengaku tidak tahu menahu soal proyek tahun 2022. Ia hanya mengklaim sempat membantu urusan material, namun tak mampu menjelaskan detail realisasi proyek. Alih-alih transparan, ia justru melontarkan pernyataan arogan. Dan kamu jangan ngobok-ngobok Desa Tanjung Jaya, urus saja desa kamu, ujarnya kepada awak media. Jika merujuk regulasi, kasus Tanjung Jaya berpotensi menabrak sejumlah aturan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Fakta di Tanjung Jaya jelas bertolak belakang. Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021. Realisasi proyek wajib sesuai RAB. Fakta di lapangan menunjukkan penyimpangan serius. UU Tipikor. UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001. Jika terbukti ada penggelapan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok, perbuatan tersebut masuk kategori tindak pidana korupsi, dengan ancaman penjara hingga 20 tahun. Tak hanya pemerintah desa, peran Badan Permusyawaratan Desa, BPD, pendamping desa, pihak kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD, hingga inspektorat patut dipertanyakan. Fungsi pengawasan yang seharusnya mencegah penyimpangan, justru terkesan abai. Masyarakat kini mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan. Tanpa penindakan tegas, skandal Tanjung Jaya dikhawatirkan akan menjadi presiden buruk sekaligus membuka ruang lebih luas bagi praktek korupsi dana desa di wilayah lain. Mangkraknya proyek dana desa Tanjung Jaya bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi penyelewengan sistematis. Uang ratusan juta rupiah yang seharusnya mengangkat kesejahteraan warga, justru terbuang tanpa hasil nyata. Reporter ASB